yang mempengaruhi kawan-kawan yang lain untuk buat ribut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Raswati SAG, Kepala Min 27 Aceh Besar, TMT 26 Februari 2018, akan memaparkan tentang profil Min 27 Aceh Besar. Min 27 Aceh Besar telah terakreditasi A unggul dengan nilai 96. Dengan status tersebut, pengurus Dewan Guru beserta staf Min 27 Aceh Besar berusaha mengembangkan dan memajukan Min 27 Aceh Besar di bidang akademik, non-akademik, dan membentuk karakter peserta didik dengan nilai-nilai yang islami sesuai dengan yang tercantum pada visi dan misi madrasah. Min 27 Aceh Besar memiliki 43 pendidik dan 9 tenaga kependidikan. Dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait dan komite yang sangat luar biasa, Min 27 Aceh Besar pada tahun 2021 menjadi satuan pendidikan anti korupsi satu-satunya di Provinsi Aceh di bawah binaan SPAK Indonesia. Pada tahun 2022, Min 27 Aceh Besar dinobatkan sebagai Sekolah Percontohan Literasi Nasional sebagai juara 1 literasi nasional ISMB Nyalanesia. Lalu pada tahun 2022 juga, Min 27 Aceh Besar berhasil meraih juara 3 konten web nasional. Pada tahun 2023, Min 27 Aceh Besar kembali lagi meraih juara sebagai Sekolah Percontohan Literasi Nasional ISMB Nyalanesia. Min 27 Aceh Besar sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak telah terstandarisasi nasional pada tahun 2023 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Lalu pada tahun 2023 juga kami Min 27 Aceh Besar terverifikasi nasional sebagai lembaga penyedia layanan khusus ramah anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2023 kami meraih prestasi sebagai madrasah berprestasi tingkat Aceh oleh Bapak Kakanwil Kemenak Aceh. Min 27 Aceh Besar juga telah menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana sejak tahun 2021 yang telah berhasil melakukan simulasi drill gempa dan kebakaran. Pada tahun 2023, Min 27 Aceh Besar meraih juara 1 sekolah sehat oleh Bupati Aceh Besar yang sangat istimewa. Pada tahun ajaran 2024-2025, Min 27 Aceh Besar telah membuka 2 kelas digital. 1 kelas digital untuk kelas 5 dan 1 kelas digital untuk kelas 6. Pada kelas digital ini, mereka atau anak-anak belajar dengan menggunakan laptop secara digital, dibantu oleh Jelajah Ilmu bekerjasama dengan ASER Indonesia. Untuk menjalankan seluruh program madrasah, kami menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu instansi pemerintah, instansi swasta, Thomas, Toga, dengan NGO-NGO yang ada di Aceh, dengan para penerbit, dan dengan perguruan tinggi. Untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik di Min 27 Aceh Besar, kami memiliki beragam ekstrakurikuler seperti pinsi,
yaitu piasan seni yang di daerah lain biasa disebut dengan pentas seni. Ini merupakan agenda tahunan kami untuk menampung semua bakat minat peserta didik kami dalam bidang seni yang dapat ditampilkan pada saat pensi berlangsung. Kemudian di Minggu 7 Aceh Besar kami memiliki yang namanya Persil, yaitu pers cilik, dan persbu, yaitu pers guru. Mereka ini telah berhasil menerbitkan tabloid madrasah yang kami beri nama dengan Minat Tabloid. Minat Tabloid ini diterbitkan setahun sekali dan saat ini sudah terbit sebanyak 4 edisi. Di ekskul bidang literasi, Min 27 Aceh Besar memiliki kegiatan yang disebut dengan wisata literasi, di mana pada saat-saat tertentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, peserta didik kami akan berkunjung ke situs-situs budaya dan tempat-tempat bersejarah yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, di mana sesampainya mereka di sana mereka akan menulis lalu menghasilkan karya yang karya tulisannya tersebut akan kami terbitkan menjadi buku. Dalam bidang literasi juga, kami di Min 27 Aceh Besar mempunyai rutinitas membaca senyap yang dilakukan pada hari Rabu setiap minggunya, di mana pada saat jadwal membaca senyap ini, para peserta didik kami akan dianjurkan untuk membawa buku bacaan. Setelah membaca senyap ini berlangsung, maka beberapa dari peserta didik kami akan tampil untuk menceritakan kembali apa yang mereka baca. Selain itu, pada bidang literasi juga kami mempunyai kegiatan rutin, yaitu mengunjungi perpustakaan, baik itu perpustakaan yang ada di Banda Aceh, di Aceh Besar, maupun perpustakaan wilayah. Untuk menyambut peserta didik baru, kami mengadakan kegiatan bersama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah, yang kegiatan bersama ini kami lakukan untuk menyambut peserta didik baru, sehingga mereka merasa dihargai dan senang untuk hadir ke madrasah. Lalu di Min 27 Aceh Besar juga kami melakukan kegiatan rutin kepramukaan, di mana latihannya dilakukan seminggu sekali pada setiap hari Selasa setelah kegiatan belajar mengajar dilakukan, yaitu pada siang hari. 7 Aceh Besar juga memiliki kantin sehat Nadifa atau kantin sehat halal Nadifa yang memberlakukan kupon madrasah, di mana kupon madrasah ini dikelola oleh Bank M27. Jadi, setiap peserta didik dan wali murid yang ingin menukarkan uang asli dengan uang kupon, maka mereka akan mengunjungi atau datang ke Bank M27. Ada lagi kegiatan ekstrakurikuler yang kami beri nama Kompak, yaitu kompetisi pendidik dan anak kreatif. Pada kegiatan Kompak ini ada yang disebut dengan Kresna, yaitu kreasi anak, dan Kresgu, kreasi guru. Nah, dengan demikian pada saat Kompak berlangsung, tidak hanya anak yang berkompetisi, tetapi gurunya pun ikut berkompetisi dalam kegiatan Kompak. Untuk mendukung dan memudahkan pelaksanaan program madrasah, kami memiliki beberapa organisasi. Yang pertama, prajurit madrasah. Mereka ini terdiri dari perwakilan kelas, yaitu ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Mereka ini bertugas untuk menertibkan dan mengamankan madrasah. Yang kedua, dokcil. Mereka ini adalah dokter cilik yang bertugas
di usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang ketiga, takmir. Takmir ini adalah petugas musala Al-Fatah. Mereka ini memastikan pelaksanaan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan berlangsung dengan baik, seperti pelaksanaan Jumat Berkah. Lalu yang keempat, ada organisasi yang kami sebut dengan GISER. GISER ini adalah organisasi pemilah sampah. Mereka memastikan bahwa madrasah selalu berada dalam keadaan yang bersih. Ada kelima, Persil. Perscil. Mereka ini bertugas mencari berita, menulis berita, lalu menerbitkan berita tersebut di web madrasah dan di minat tabloid madrasah. Yang keenam, M27. Lalu yang kedelapan, ada kantin Nadifah. Yang kesembilan, ada koperasi madrasah. Lalu kami memiliki sanggar seni bejro dan klub olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masriana sekarang dipercayakan sebagai koordinator kurikulum di MIN 27 Aceh Besar. Alhamdulillah, MIN 27 Aceh Besar saat ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. MIN 27 Aceh Besar merupakan satu-satunya madrasah anti korupsi yang ada di Aceh, sehingga kami sudah memasukkan 9 karakter anti korupsi pada mata pelajaran Akidah, Akhlak, dan Pendidikan Pancasila yang sudah tercantum pada dokumen 1. Sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana, kami telah menetapkan pendidikan kebencanaan merupakan ekstrakurikuler wajib bagi madrasah yang sudah tercantum pada dokumen 1. MIN 27 Aceh Besar memiliki 24 rombongan belajar. Pada tahun pelajaran 2024-2025, kami telah membuka 2 kelas digital masing-masing dari kelas 5 dan kelas 6. Proses belajar mengajar di MIN 27 Aceh Besar berlangsung pada pagi hari, mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Kegiatan pembinaan bakat, ekstrakurikuler, remedial, pengayaan itu dilaksanakan pada sore hari. Demikianlah sekilas mengenai kurikulum dan kegiatan di MIN 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahman selaku koordinator Musala Al-Fatah di 27 Aceh Besar ini. Keberadaan musala ini sangat bermanfaat khususnya untuk anak-anak dan juga bapak ibu guru dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satu kegiatan keagamaan yang mungkin kita laksanakan adalah salat berjamaah. Nah, menurut Musala Al-Fatah ini dari Bapak Dewan Guru selaku pengurusnya membagikan jadwal pelaksanaan salat berjamaah. Nah, ini kita bagikan untuk 4 hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.
Satu hari itu ada jadwal salat sekitar 3 kelas. Kenapa kita bagi 3 kelas? Karena dengan kondisi musalah yang kecil, tidak mungkin kita ikut serta semua anak-anak musalah sekaligus. Karena kecil, jadi kita bagi satu hari itu 3 kelas. Jadi hari Selasa 2 kelas, Rabu 2 kelas, kami 3 kelas. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan salat itu, kami dari pengurus juga mempersiapkan takmir cilik untuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan salat, yaitu ada seorang muazzin, ada seorang iqamah, kemudian ada seorang imam, kemudian ada yang membaca doa ketika selesai salat, dan yang terakhir juga ada seorang yang memberikan kultum ataupun kuliah 7 menit ceramah singkat kepada sesama mereka. Nah, selain itu juga setelah melaksanakan salat, kami juga mempersiapkan anak-anak untuk menjaga kebersihan musalah ini. Artinya selain daripada kegiatan salat berjamaah yang rutin kita laksanakan, di musalah ini juga ada berbagai kegiatan dalam lainnya, seperti ada bimbingan tahfiz, ada bimbingan tilawah, ada bimbingan azan, dan bahkan ada juga perlombaan yang kami buat di sini, perlombaan tahfiz kemarin. Nah, jadi ada berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di musalah Al-Fatah ini. Nah, tujuannya untuk mencetak bagaimana generasi ke depan anak kita menjadi karakter Islami. Nah, mungkin itu saja singkat dari kegiatan aktivitas di musalah Al-Fatah ini. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Min 27 Aceh Besar. Inilah dia perpustakaan kami yang sangat sederhana, namun kami tetap bersemangat untuk mengembangkan program literasi di madrasah tercinta ini. Dan alhamdulillah, Min 27 Aceh Besar telah berhasil meraih juara 1 sebagai sekolah percontohan literasi tingkat nasional yang digagaskan oleh Nyalanesia melalui program Gerakan Sekolah Menulis Buku yang diikuti oleh 3.000 sekolah atau madrasah yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan program-program literasi atau program-program perpustakaan akan dijelaskan oleh pengurus. Perpustakaan Min 27 Aceh Besar mengupayakan kenyamanan bagi anak-anak dalam mengunjungi perpustakaan, baik dalam kegiatan membaca, menulis, kerja kelompok, dan kegiatan lainnya. Perpustakaan kami juga memiliki berbagai macam koleksi, sehingga anak-anak bisa memaparkan koleksi sesuai kebutuhannya. Perpustakaan kami juga memiliki beberapa program unggulan, yaitu salah satunya kegiatan membaca senyap, di mana kegiatan membaca senyap ini dilakukan seminggu sekali pada pagi hari Rabu sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan. Kegiatan membaca senyap ini bertujuan agar anak-anak mampu mencari informasi secara mandiri dan mengajarkan kepada anak-anak betapa pentingnya kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. Kegiatan membaca senyap ini juga bertujuan untuk menumbuhkan minat baca bagi siswa-siswi sejak dini. Perpustakaan Min 27 Aceh Besar juga memiliki program yang menarik di luar madrasah, yaitu wisata literasi, di mana setiap siswa dan guru yang mengikuti wisata literasi ini mengunjungi tempat-tempat wisata, sejarah, di mana di sana kami akan menulis seperti puisi, cerpen, pantun,
dan lain sebagainya. Setiap hasil karya siswa dan guru akan dibentuk menjadi buku seperti ini. Berikut adalah hasil karya siswa dan guru Min 27 Aceh Besar. Ada ini, juga ada ini, dan ini. Yang paling istimewa, 3 guru kita telah menjadi penulis dalam buku syair tingkat internasional, yaitu ada Ibu Nakwati, ada Ibu Afni, dan Ibu Sri. Perpustakaan Min 27 Aceh Besar tidak hanya memiliki di dalam ruangan, namun kita juga memiliki pojok-pojok bacaan seperti yang kita saksikan saat ini. Jadi anak-anak dengan mudah mengakses buku yang mereka sukai melalui pojok baca yang kita sediakan di teras-teras kelas. Silakan. Saya Ibu Yana SIG, pengurus Kantin Nadifa. Kantin kami memisahkan antara peserta didik laki-laki dengan peserta didik perempuan. Mengingat banyaknya siswa kami dan demi kenyamanan para peserta didik saat berbelanja. Jajanan dan makanan yang tersedia pada kantin kami adalah hasil olahan kolaborasi antara Dewan Guru dengan wali murid. Semua makanan di sini diolah tanpa menggunakan micin, pewarna buatan, dan pengawet buatan. Di sini menggunakan saus buatan sendiri. Alhamdulillah semua makanan di sini telah bersertifikat halal dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga para peserta didik terjamin keamanan dan kesehatannya dalam berbelanja di kantin Nadifa. Alhamdulillah setiap hari kami menyediakan menu sehat yang diolah oleh Dewan Guru yang bertugas pada piket harian seperti bubur kacang hijau, kacang tanah rebus, jagung rebus, telur puyuh rebus, susu hangat dan dingin, serta buah-buahan segar. Semua keuntungan dari kantin Nadifa ini dipergunakan untuk kepentingan madrasah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bank M27, saya akan memperkenalkan anggota kami. Saya bertugas sebagai direktur, nama saya Rida Awalin. Kemudian ada Ibu Tuti Marlina, bertugas sebagai wakil direktur. Kemudian ada Ibu Suci Rahma Fitri, bertugas sebagai bendahara. Lalu ada Bapak Arifin, bertugas sebagai anggota. Bank M27 ini merupakan salah satu program madrasah bagian dari pendidikan anti korupsi di Min 27 Aceh Besar. Bank M27 mengelola kupon sebagai alat barter yang dapat digunakan di kantin sehat Nadifa, yaitu kantin yang ada di madrasah, di mana di sana makanannya itu sudah terjamin, sehat, dan sudah bersertifikasi halal. Dengan berlakunya kupon, peserta didik dilatih untuk tidak memegang uang mengingat mereka masih di bawah umur. Dengan adanya kupon ini, orang tua merasa lebih aman karena makanan dan jajanan anak itu sudah terkontrol. Dan dengan berlakunya kupon ini pula dapat terwujudnya 10 nilai integritas anti korupsi, yaitu melatih kejujuran pada peserta didik. Penukaran kupon dapat dilakukan oleh wali murid juga peserta didik itu sendiri. Penukaran dapat dilakukan di Bank M27 maupun di wali kelas masing-masing. Alhamdulillah semenjak kupon ini berlaku, peserta didik
sudah bisa mengontrol keuangannya sendiri, sehingga mendapat respon positif dari wali murid. Selama kupon ini berlaku, jajanan anak-anak sudah hemat karena mereka tidak lagi berjajan di luar madrasah pada saat pergi maupun pulang yang biasanya membeli mainan. Bahkan dulu pagi-pagi anak-anak sudah mengonsumsi es, makanan bersaus, dan yang mengandung micin, yang mengakibatkan mereka mengalami sakit perut, mual, pusing, dan lain-lain. Struktur Bank M27 terdiri dari direktur, wakil direktur, bendahara, dan anggota. Direktur bertugas mengarahkan dan bertanggung jawab atas kegiatan Bank M27. Wakil direktur bertugas membantu direktur dalam menjalankan tugasnya, dan bendahara bertugas mencatat alur keluar masuk kupon serta membuat catatan harian, mingguan, dan bulanan. Dan anggota bertugas melayani penukaran uang di teller. Sekian dari kami, Bank M27, Mitra Bersama Anak Cucu. Halo, selamat datang di UKS Min 27 Aceh Besar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Al-Fadil. Nama saya Muhammad Lutfi Nuzula. Nama saya Halimatul Muna. Nama saya Atifah Mahira. Kami dari Dokter Kecil Min 27 Aceh Besar. Di sini kami ditemani oleh pembina UKS, yaitu Ibu Usya. UKS kami terbagi dari 2 bagian, UKS perempuan yang berwarna pink dan UKS laki-laki yang berwarna abu-abu. Nah, UKS kami juga sudah pernah dikunjungi oleh tamu dari Korea Selatan loh. Ini bukti kedatangan mereka. Lalu, kami juga mendapatkan bantuan timbangan yang sangat istimewa karena dikirim langsung dari Korea Selatan. Dan dapat mendeteksi 3 hal sekaligus, yaitu berat badan, tinggi badan, dan lemak tubuh. Selanjutnya, boneka rokok. Untuk mengetahui betapa bahayanya merokok. Kami sedang melaksanakan program sekolah sehat. Yang pertama adalah sehat bergizi. Sekolah kami juga sudah melaksanakan program makan bergizi seimbang sejadwal untuk setiap kelas seminggu sekali. Yang kedua adalah sehat fisik. Sekolah kami juga sudah melaksanakan aktivitas senam pagi 4 kali dalam seminggu. Selain sehat imunisasi, Min 27 Aceh Besar juga ikut melaksanakan imunisasi terjadwal bekerja sama dengan Puskesmas Ingin Jaya. Selanjutnya, sehat jiwa. Kami juga menerapkan aktivitas berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sekolah kami juga terpasang poster anti-bullying di setiap sudutnya. Dari yang terakhir adalah sehat lingkungan. Sekolah kami memiliki beberapa wastafel untuk kegiatan membersihkan kawasan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Sekolah kami juga sudah melakukan pengolahan sampah dengan sistem terpilah. Terakhir adalah sekolah kami juga menerapkan kawasan bebas asap rokok dan memiliki boneka rokok yang diberikan dari Korea Selatan. Saya Siti Hajara Bakar, Ketua LPKRA Min 27 Aceh Besar. Semenjak adanya ruang LPKRA, alhamdulillah setiap kasus yang ada di sekolah kita bisa ditangani dengan baik. Kami di sini bekerja secara tim untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada di sekolah kita. Yang namanya bullying, kemudian kasus-kasus yang ringan yang lainnya, kami bisa menyelesaikan secara baik. Kenapa demikian? Karena anak-anak di sini merasa aman dan nyaman dalam hal menceritakan apapun masalah mereka kepada kita. Saya merasa senang dan lega karena saya bisa menceritakan masalah saya. Hanya saya dan ibu, tidak ada orang yang tahu. Saya merasa senang karena ada ruang ini. Saya bisa menceritakan masalah saya kepada ibu guru dan masalah saya teratasi dengan baik. Ya kan, Ustaz? Iya, saya juga sangat senang karena sudah ada ruang LPKRA ini. Jadi semua masalah tidak perlu lagi dipendam lagi.
dan juga tidak perlu lagi didengar orang lain. Terus, misalkan ada masalah, langsung aja ke ruangan ini. Di sini aman, nyaman, dan rahasia. Demikian sekilas tentang profil MIN 27 Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.